Guys, mungkin nama Wuri Baret Hitam yang konon katanya berasal dari Surakarta yang berada dalam gerombolan Roy Suryo dan mewakili emak-emak yang menyatakan kritik-kritik yang tajam, bahkan sudah tidak mengindahkan lagi nilai-nilai keadaban dan kesantunan. Dan saya sebagai pengelola YouTuber NKRI berusaha tetap konsisten untuk mencermati berbagai macam statement-statement yang datang dari berbagai kalangan yang kita harus uji berdasarkan etika publik dan sekaligus moralitas publik yang mengedepankan apa yang saya namakan itu sebagai bagian penting dari kekuatan demokrasi, yaitu demokrasi yang deliberatif. Apa itu demokrasi deliberatif? Deliberatif itu berasal dari kata dalam bahasa Latin deliberatio, artinya apapun yang kita omongkan itu memang layak untuk disampaikan, layak untuk diperdengarkan, dan kita hormati itu adalah kebebasan berekspresi. Tetapi kalau dalam menyampaikan ekspresi itu kita tidak mengindahkan apa-apa yang sepatutnya itu adalah isi dari norma dan nilai yang kita hendak junjung bersama sebagai sebuah proses pembelajaran bersama dari demokrasi yang kita hidupi, maka kita sulit untuk menjadi bagian dari mereka-mereka atau kelompok masyarakat yang ingin berpartisipasi secara sehat dan dewasa dalam demokrasi kita. Saya ingin menjadikan pernyataan Wuri Baret Hitam yang katanya berasal dari Solo dan dalam konteks demo di Jakarta di depan kantor atau gedung MPR, DPR, dan DPD RI, ia sudah mengeluarkan kata-kata yang dalam ukuran moralitas publik itu sudah sangat tercela. Dan inilah yang selalu saya ingin peringatkan kepada siapapun. Anda kalau ingin melihat ini sebagai sebuah bagian dari pertempuran atau peperangan dalam menegaskan eksistensi siapapun sebagai partisipan dalam demokrasi, tetapi dengan cara-cara yang tidak menjunjung tinggi keadaban, maka saya pastikan Anda tidak akan pernah menang dalam menjadi kontestan yang dapat mempengaruhi opini publik, dan karena itu opini publik kemudian dapat menyetujui pendapat Anda. Kata Wuri yang menurut saya kontroversial itu adalah ketika ia berteriak-teriak Jokowi dan Gibran harus dienyahkan dari Republik Indonesia. Mungkin syahwat yang terlalu besar libidonya oleh Wuri Baret Hitam ini harus kita sebut sebagai salah satu virus penyakit yang mematikan dalam demokrasi kita. Anda boleh bebas, tetapi kalau kebebasan tanpa kontrol dan tanpa tanggung jawab, maka bukan Pak Jokowi dan Mas Gibran yang dienyahkan. Anda adalah penyakit demokrasi yang harus dienyahkan atau dilenyapkan. Teman-teman, ini adalah kontra narasi saya terhadap syahwat Wuri Baret Hitam yang kita akan jadikan titik tolak dalam diskusi kita kali ini. Teman-teman, selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, masih edisi jalan-jalan, saya ingin mengajak kita diskusi, dan titik tolak kita adalah sebuah video atau dua buah video yang saya ingin katakan ini adalah video-video yang sungguh nista kalau kita hendak melihat orang yang bernama Wuri Baret Hitam berikut ini. Kita simak teman-teman apa yang ia katakan tentang Pak Jokowi dan apa yang terjadi di kediaman Pak Jokowi, yang saya selalu katakan ini adalah contoh-contoh dari fenomena kultural yang tanpa settingan dan itu natural saja. Kita simak. Sana itu merasa dari sana di Masjid Al Zayed kayak semacam digiring, dikoordinasi, dibawa naik bis
Bisnya itu langsung menuju ke rumahnya Bapak Jokowi. Tembok Ratopan Solo menurut saya itu sebetulnya istilah kiasan yang dimana itu kan orang-orang yang saya lihat. Saya lihat seminggu 3 kali kan kadang saya jalan di daerah Sumber ya, di daerah Sumber dan melihat bahwasanya di sana itu memang ada sih. Menurut saya itu orang-orang dari masjid yang terkenal di Solo, yaitu Masjid Al Zayed itu. Di situ memang banyak yang berkunjung dari berbagai macam kota, baik di luar Jawa, dari luar Jawa maupun luar kota seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu banyak berkunjung akan melihat Masjid Al Zayed itu. Bahkan pernah saudara saya ke sana itu merasa dari sana di Masjid Al Zayed kayak semacam digiring, dikoordinasi, dibawa naik bisnya itu langsung menuju ke rumahnya Bapak Jokowi. Seperti itu yang selama ini saya lihat, sehingga kalau sudah sampai di sana, ada yang bilang bahwasanya di sana mendapatkan kaos berikut amplopan. Saya nggak tahu amplopannya itu isinya berapa ribu, saya kurang tahu. Ada yang bilang. Oke teman-teman, kita sudahi nonton video pertama yang dikatakan oleh Wuri Baret Hitam ya. Nah, saya ingin sekali lagi mengajak kita untuk melihat satu postingan ya yang juga disampaikan dalam akun TikTok Mulyadi, dan ini juga perkataan dari Wuri Baret Hitam. Tetapi sedikit mengulas apa yang dikatakan oleh Wuri tadi ya, Mbak Wuri Baret Hitam, yang ia katakan katanya ya bahwa semua yang datang ke Masjid Al Zayed di Solo yang terkenal itu, ya Anda harus tahu ya, itu adalah jasa Pak Jokowi. Jadi Anda tidak jujur mengakuinya. Jadi masjid itu ya adalah kontribusi besar, sekalipun itu adalah pemberian hadiah dari pemerintah Uni Arab Emirat. Tetapi itu adalah bagian dari capaian-capaian sukses Pak Jokowi. Dan menurut saya Anda harus jujur dan sedikit apresiatif dan positif untuk mengakui bahwa ada yang dihasilkan dari 10 tahun Pak Jokowi memimpin. Nah, lalu yang menurut saya menarik dalam konteks kita membahas ya isu-isu yang sensitif tentang banyak orang yang ada di sekitar kediaman Pak Jokowi, itu bukan settingan. Jadi tidak ada penggiringan naik bis dari Masjid Al Zayed langsung ke kediaman Pak Jokowi lalu dapat hadiah kaos dan uang amplop 50 atau 100 ribu. Anda sangat nista menurut saya membayangkan sebegitu murahnya ya dan sebegitu rendahnya Pak Jokowi dalam penilaian Anda. Menurut saya terlalu besar syahwat kebencian ya yang Anda hendak pertontonkan, yang sama sekali itu tidak membuat relawan atau orang-orang yang simpati dan hormat ya kepada Pak Jokowi itu berubah ya. Jadi tidak ada settingan, yang ada adalah natural, dan yang ada adalah betul-betul orang itu datang karena respect, merasa Pak Jokowi itu korban, dizolimi ya oleh Anda-Anda yang mengatasnamakan Anda pejuang kebenaran. Tetapi kalau Anda ya selalu konsisten, saya katakan di awal pengantar saya tadi katakan, kalau selalu Anda memframing dengan kata-kata yang penuh cacian makian, Anda selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu penjahat dan macam-macam ya konstruksi narasi yang Anda bangun, Anda tidak akan pernah ya memenangkan kontestasi ini, mengalahkan Pak Jokowi ya. Jadi perjuangan Anda kalau motivasinya benar ya, Anda harus benar-benar menunjukkan diri dalam konteks menjaga ya keadaban, kesantunan, dan memastikan bahwa apa yang Anda perjuangkan itu benar-benar murni ya, bukan sebuah kepentingan yang lahir dari politik kebencian, politik dendam, dan apalagi itu adalah politik yang penuh dengan cacian makian. Itu adalah cara Anda mempertontonkan bahwa Anda sesungguhnya sudah kalah, karena Anda dikalahkan oleh dendam yang Anda pertontonkan secara vulgar. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa mengalahkan Pak Jokowi? Yang saya konsisten katakan, ada 3 kekuatan Pak Jokowi dalam etika politiknya. Pertama, politik kebaikan, kedua, kesabaran, dan ketiga adalah memaafkan. Jadi
Anda mau memframing apapun Pak Jokowi tetap sama. Dia tidak akan membalas, dia tidak akan bereaksi berlebihan. Justru Anda yang harusnya berpikir ulang, mengapa orang yang ingin Anda lenyapkan, enyahkan, tetapi semakin Anda ingin lenyapkan dan enyahkan Pak Jokowi atau Mas Gibran, Anda justru menemukan bahwa Pak Jokowi semakin bersinar dan semakin sehat ya dengan capaian-capaian yang sulit Anda sandingkan dengan diri Anda, apalagi dengan pemimpin-pemimpin yang Anda puja dan puji. Nah, ini video pertama, teman-teman. Nah, video kedua yang saya ingin putarkan untuk kita juga tentang perkataan Wuri, ya, baret hitam, yang menurut saya sangat nista mengatakan tentang Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kita simak, teman-teman. Ayo, ibu-ibu mana suaranya? Nah, ini dari Solo, geng Solo, mana suaranya? Anda geng Solo. Segera dituntaskan Jokowi. Jokowi dan Gibran harus segera dinyatakan. Artinya harus bertanggung jawab. Kondisi seperti ini sudah mengacau balaukan. Kacau balau NKRI. Yaitu yang memberikan kacau ya Jokowi dan Gibran. Tuntas. Menjadi wali kota 2 kali, menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden 2 kali. Ternyata ijazahnya palsu. Bukunya Bonatia bawa ini. Bukunya Bonatua. Yang lebih parah lagi, selain bapaknya ijazahnya palsu, anaknya tidak punya riwayat pendidikan yang jelas, tidak punya ijazah SMA, dan anaknya sekarang masih menjabat. Apa cocoknya kalau yang masih menjabat? Para wakil rakyat yang terhormat, nah, kita sudah ada di pintu depan. Ada Bambang Tri, ya, kasihan bercapek dia. Tempat 500 Siap, Jimo. Ijazahnya Jokowi palsu. rakyat kita. Ayo. Oke, teman-teman, kita sudahi nontonnya. Silakan temukan dalam banyak video yang muncul di media-media sosial yang Anda miliki, baik mainstream maupun yang milik YouTuber ya atau TikToker. Nah, saya temukan itu sekali lagi di TikTok akun bernama Mulyadi ya. Thanks Bang Mulyadi. Saya pakai video Anda untuk ya kita bincang tentang apa yang kita bisa respon terkait dengan framing-framing jahat yang berkembang dalam konteks upaya untuk selalu memosisikan bahwa Pak Jokowi adalah orang yang bermasalah atau yang menjadi ya musuh yang di framing oleh mereka-mereka yang menempatkan Pak Jokowi itu adalah orang yang berbahaya dan bermasalah. Saya ingin hadirkan sebuah kontra narasi yang sekali lagi ingin mematahkan ya pandangan-pandangan sebelah mata dan selalu ingin menggiring opini agar semua kita seolah-olah setuju dengan apa yang mereka bangun sebagai narasi yang penuh dendam, fitnah, dan kebencian. Saya dalam konteks ini teman-teman ingin ya menolong kita melihat bahwa apakah memang ya orang lain itu sangat nista untuk kita nilai dengan cara-cara kita yang tidak bisa kita katakan itu adalah cara-cara yang penuh dengan kesantunan. Saya justru malah menemukan alasan untuk mengatakan bahwa ketika kita ya ingin melihat kasus Pak Jokowi itu dalam terang ya cara-cara yang santun dan beradab, maka saya pastikan teman-teman, ini bukan persoalannya ada pada Pak Jokowi, tetapi pada proses yang saya selalu suka dengan istilah yang Profesor Jimli Asidiki ya katakan dalam berbagai kesempatan ketika ia mencoba mencontohkan ya betapa ijazah-ijazah yang ia miliki itu juga problematik karena penulisan namanya itu berbeda-beda ketika ditulis Asidiki. Nah, ini yang sayangnya Pak Jimli itu tidak menjadi presiden. Tetapi kalau ia menjadi presiden, mungkin akan ada orang yang mempertanyakan atau mempersoalkannya. Dan karena itulah seorang Jimli Asidiki kemudian mencoba mengajak kita untuk berpikir secara lebih utuh bahwa masalah ini adalah masalah yang
terkait dengan dendam-dendam politik yang diarahkan kepada Pak Jokowi. Sehingga mereka-mereka yang mendendam ini pada akhirnya dibutakan ya mata hati, mata batin mereka, bahkan mata fisik mereka. Sehingga mereka selalu ya membangun narasi menyebut bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang telah melakukan pembohongan publik sejak ia maju dalam kontestasi pemilu sejak 2005 sampai 2019, dan semua kita ini adalah korban. Karena itu misalnya Wuri Baret Hitam yang konon katanya berasal dari Solo, ia ya secara vulgar mengatakan gerakan kita atau demonstrasi kita itu tujuannya adalah mengenyahkan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Teman-teman, saya ingatkan kepada kita semua, setiap kita yang ingin ya mengaktualisasikan apa yang menjadi visi misi dari gerakan politik kita atas nama apapun ya, kalau Anda tidak pernah menjaga keadaban ya, kewarasan sosial, menjaga lisan, Anda sulit mengalahkan siapapun yang Anda jadikan sebagai musuh atau lawan. Sebab musuh terbesar kita itu adalah diri kita. Kita yang tidak pernah bisa mengontrol kata-kata. Yang selalu kita mau bangun itu adalah orang lain selalu salah, orang lain selalu keliru. Kita adalah kebenaran tunggal satu-satunya yang dalam filsafat itu disebut sebagai false consciousness. Artinya kesadaran palsu. Jadi setiap orang yang merasa memposisikan diri orang lain selalu jahat, karena itu kita framing orang lain untuk kita enyahkan, kita lenyapkan, maka Anda sebetulnya sedang mempertontonkan kesadaran palsu. Ya, Anda dalam konteks ini tidak pernah akan bisa mengalahkan Pak Jokowi. Karena sekali lagi teman-teman, Jokowi itu adalah orang yang menurut saya ya tidak pernah ya di framing dengan cara-cara seperti yang Anda bayangkan ya. Pak Jokowi sudah memenuhi kriteria ketika sejak 2005 ia ketika belum apa-apa ia sudah mencalonkan diri sebagai wali kota, dan sejak saat itu ya, kalau teman-teman masih ingat, yang menjadi lawan Pak Jokowi itu adalah alumni UGM ya, dan ketika Pak Jokowi memenangkan ya pemilu wali kota Solo ya, yang kalah itu tidak mempersoalkan Pak Jokowi, termasuk dokumen ijazahnya. Misalnya mempertanyakan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Tidak, teman-teman. Termasuk ketika maju dalam kontestasi 2010, tidak ada persoalan terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Tetapi Anda tahu, ya, masalah ini menjadi muncul setelah ya ada banyak orang-orang yang kalau kita mengikuti klaster yang dipakai oleh Arianto Sutadi, ya, mereka-mereka yang menyerang Pak Jokowi dan menjatuhkan harkat martabatnya itu adalah orang-orang yang datang dari 4 klaster. Yang pertama adalah klaster mereka-mereka yang dipecat Pak Jokowi karena tidak kompeten, mereka yang dibubarkan Pak Jokowi karena mereka semua itu dianggap membahayakan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Lalu yang ketiga, klasternya itu adalah mereka-mereka yang kalah dalam Pilpres yang lalu 2024. Mereka belum move on, dan apapun yang mereka bangun narasinya, termasuk mereka-mereka yang mengatasnamakan akademik ya, sebagai akademisi atau sebagai peneliti, atau mereka yang berlatar belakang adalah seorang pengajar dengan jabatan fungsional sampai guru besar. Tetapi kalau mereka ya memunculkan ide misalnya makar atau penggulingan pemerintahan yang sah, maka saya ingin katakan teman-teman, itu bukan ya contoh-contoh baik dari penguatan demokrasi yang disebut sebagai political engagement atau partisipasi politik yang baik, yang bertanggung jawab. Itu adalah cerminan dari sebuah relasi politik kontestasi. Oleh karena jagoannya kalah, lalu kemudian ingin merecoki ya pemenang tender, dalam konteks ya metafora yang dipakai oleh Pak Presiden Prabowo ketika ia mengibaratkan bahwa setiap orang itu punya kesempatan untuk menang tender, tetapi ketika ada pemenang tender, hormatilah pemenang dan tunggu nanti 5 tahun ke depan ketika ada tender baru yang dimunculkan untuk orang kembali berkontestasi secara sehat. Jadi kalau Anda berteriak-teriak enyahkan Wakil Presiden Gibran, bahkan sudah bergeser enyahkan pemerintahan sah yang dipimpin Presiden,
termasuk ini datang dari orang-orang yang di 3 klaster tadi, 3 mereka yang memang memusuhi Pak Jokowi dan sekarang mereka menjadi musuh pemerintahan yang sah hari ini, maka kita tidak kaget bahwa mereka semua adalah barisan orang-orang yang memang kita harus sebut sebagai orang yang layak dienyahkan dari demokrasi yang sehat, bermartabat dan bertanggung jawab. Jadi Mbak Wuri Baret Hitam, jangan Anda mempertontonkan syahwat libido kekuasaan Anda oleh karena jagoan Anda kalah, tetapi mari beri kesempatan pemerintahan ini untuk apa? Untuk melaksanakan tugasnya sampai selesai 2029 nanti. Termasuk juga kalau Anda ingin berteriak-teriak, menggiring opini, enyahkan Pak Jokowi, enyahkan Mas Gibran, Anda sebetulnya sedang mempertontonkan sebuah cara berpolitik yang sangat nista. Dan saya ingin katakan ini adalah tanda dari orang-orang yang memang pantasnya dalam kontra narasi kita. Sekalipun saya hati-hati menggunakan istilah ini, kita balik logika Wuri Baret Hitam dengan menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang pantas dilenyapkan, pantas dienyahkan dari demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab. Jadi kami tidak terkecoh dengan omongan Anda, malah saya mendapatkan data dari beberapa teman-teman yang ada di DPR RI, mereka tidak peduli dengan kafilah-kafilah yang berlari dan datang ke sekitar gedung DPR, MPR dan DPD RI, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tetap kita dukung pemerintahan ini dan berpikirlah positif dan apresiatif terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi selalu ingatkan, tidak ada presiden yang sempurna, tidak ada pemerintahan yang bisa menyenangkan semua orang. Tetapi bahwa ketika seseorang sudah selesai purna tugas dalam jabatan presiden misalnya, biarlah ia menjadi catatan sejarah. Kekurangan di sana-sini dalam administrasi, misalnya soal ijazah Mas Gibran atau Pak Jokowi, itu menjadi bagian untuk kita catat ke depan. Agar kekurangan-kekurangan soal administrasi yang baik tidak terjadi. Dan kemudian kita akhirnya tersandra dengan pernyataan-pernyataan kita yang sungguh bukan menunjukkan partisipasi yang sehat, tetapi malah menjadi bagian dari mereka yang menghancurkan demokrasi yang sehat. Semoga ada manfaatnya teman-teman, dan salam YouTuber NKRI.